Yo, apa kabar pemirsa yang budiman? Pastikan tubuh kalian di posisi yang paling nyaman dan pastikan siapkan tisu untuk mengelap air mata kalian. Karena sesaat lagi kita akan meluncur ke film yang berdasarkan kisah nyata kasus pelecehan seksual terhadap seorang gadis berusia 8 tahun yang bernama Nayong di Korea Selatan. Tepatnya pada tahun 2008. Korban mengalami luka parah dan harus menjalani operasi besar, sementara pelaku hanya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Film ini menceritakan tentang keluarga korban yang harus berusaha untuk bangkit dari keterpurukan dan menemukan harapan di tengah kesedihan. Oke, tidak usah berlama-lama, kita ke filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang perempuan yang bernama Mina. Dia adalah seorang ibu dari seorang gadis malang yang bernama Sowon. Mina yang saat ini tengah bersiap-siap mendatangi acara arisan bersama teman-temannya. Sayangnya sesampainya di tempat itu acaranya telah selesai, yang membuat Mina tidak ikut makan-makan di sana. Meskipun Mina tidak ikut makan-makan di sana, ia diprank oleh teman-temannya untuk membayar semua makanan yang telah mereka pesan. 저요? 예. 나는 먹지도 않았는데. Dan selanjutnya diperlihatkan ayah Sowon, ia bernama Dong-hun. Ia adalah seorang buruh pabrik yang mempunyai teman dekat yang bernama Guang-sik. Sekaligus ia sebagai manajer di tempatnya bekerja. Di saat yang bersamaan, ketika Sowon di sekolah, Sowon mengalami kesulitan dalam mengerjakan sebuah soal dan secara tak sengaja Sowon melihat layangan yang tersangkut di sebuah pohon. Lalu sepulang sekolah, Sowon menghampiri pohon itu, namun ternyata layangannya sudah tak berada di sana. Sesampainya di rumah, Sowon memarahi temannya, ia bernama Han, karena Han memainkan dengan kasar permainan yang disewanya, yang membuat Sowon tidak suka dan mengejek Han dengan wajah besar, yang membuat Han pun marah dan membalas ejekan Sowon. Malam harinya, saat akan makan malam, Sowon kembali mengerjakan sebuah soal yang di sekolahan tadi. Karena masih kesulitan, akhirnya Sowon bertanya kepada ayahnya. Namun karena Dong-hun saat itu sibuk menonton baseball kesukaannya, Dong-hun enggan untuk mengajari putrinya. Yang akhirnya Mina angkat bicara dan mengusir Dong-hun dari tempat itu. 나봐라. 새끼 내 혼자 키울게. Malam pun berganti pagi. Di pagi itu sembari bersiap sekolah, Sowon selalu menyempatkan dirinya untuk menonton film kartun kesukaannya, yaitu Kokomong. Karena kesulitan mengikat rambutnya, Sowon meminta tolong ayahnya untuk mengikatkan rambutnya. Dan di pagi itu secara tiba-tiba hujan pun turun. Han yang masih merasa kesal dengan ejekan Sowon kemarin, akhirnya Han memutuskan untuk berangkat sekolah duluan bersama teman-temannya, yang membuat Sowon berangkat sekolah sendirian. Meskipun ibu Sowon menawarkan untuk mengantarkannya, namun karena Sowon gadis yang mandiri, Sowon pun menolak tawaran ibunya. 비도 오는데. 뛰어가면 200초밖에 안 걸린다. Setelah akan sampai di sekolahan, Sowon bertemu dengan seorang yang bernama Kim, yang tanpa Sowon sadari, si Kim lalu menculik, menyiksa serta menyelecehkan Sowon secara brutal. 가는구나. 아저씨 우산 좀 씌워줄래? Untungnya di pagi itu Sowon masih hidup. Dengan keadaan penuh luka dan hampir sekarat, Sowon berhasil menghubungi pihak polisi. Singkat cerita, Sowon dilarikan ke rumah sakit dan pihak polisi menghubungi Dong-hun dan Mina. Dengan segera Dong-hun dan Mina mendatangi rumah sakit, dan betapa syoknya mereka mendapati putrinya yang penuh luka di sekujur tubuhnya, yang mengharuskan Sowon untuk dilakukan operasi saat itu juga. Tubuh mereka lemas, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Sebelum operasi berlangsung,
Dong-hun didatangi petugas rumah sakit yang memberitahu agar Sowon tetap bisa hidup, maka harus dilakukan pengangkatan pada anus dan juga sebagian usus besarnya. Meskipun tindakan itu mengakibatkan Sowon cacat di sisa hidupnya. Dengan berat hati, Dong-hun menyetujui tindakan tersebut asalkan putrinya bisa selamat. Setelahnya, Dong-hun menemui Mina dan berusaha memberikan pengertian atas keputusan yang dia ambil. Semua itu demi putrinya agar tetap hidup, meskipun itu berat bagi mereka. Singkatnya, operasi berjalan dengan lancar, dan setelah sudah bisa dijenguk, Dong-hun pun menghampiri putrinya dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Namun Sowon malah menceritakan ciri-ciri pelaku yang telah menyakitinya dan meminta ayahnya untuk segera menangkap pelaku tersebut. Dong-hun yang tidak mau putrinya mengingat kejadian itu pun meminta Sowon untuk segera tidur saja. Namun Sowon mengatakan ingin buang air besar yang tanpa Sowon sadari dia sudah tidak bisa melakukannya karena dia sudah memakai kantong kolostomi untuk menggantikan anusnya. Dong-hun pun tak bisa menahan air matanya. Dia memutuskan untuk keluar menemui istrinya. Namun setelah keluar, mereka mendapatkan kabar bahwa polisi telah berhasil mengidentifikasi sidik jari pelaku di tempat kejadian. Dong-hun pun bergegas ke kantor polisi. Namun sayangnya, polisi mengatakan bahwa surat penangkapan tidak bisa dilakukan karena tidak mempunyai bukti yang kuat. Dong-hun pun teringat akan ciri-ciri yang dikatakan oleh putrinya. Namun pihak polisi malah mengatakan bahwa Sowon sendirilah yang harus bersaksi karena kesaksiannya lah yang bisa dijadikan bukti yang sah. Dong-hun pun menyampaikan apa yang dikatakan polisi kepada Mina. Karena memikirkan kesehatan mental Sowon, dia pun menolak ide tersebut. Sebab bersaksi di depan polisi sama saja dengan meminta Sowon mengingat kembali tragedi kelam itu. Keesokan harinya, datanglah seorang psikolog anak. Ia bernama Bu Sum. Dialah yang akan membantu proses interogasi. Di awal interogasi, Sowon tidak mau mengatakan apapun karena dia merasa asing kepada pihak polisi dan juga Bu Sum. Namun karena Bu Sum adalah psikolog yang handal, Bu Sum bermodalkan boneka Kokomon kesukaan Sowon. Sowon pun berhasil diluluhkan oleh Bu Sum. Akhirnya Sowon mau berbicara kepada Sowon dan memberikan kesaksian kepada pihak polisi. Yang akhirnya satu persatu foto dikeluarkan oleh pihak polisi yang dicurigai sebagai pelaku. Hingga akhirnya Sowon pun menunjuk satu orang pelaku yang bernama Kim. Setelah mendapatkan cukup bukti, akhirnya Kim pun ditangkap di rumahnya untuk diinterogasi. Namun sayangnya, kabar penangkapan itu bukan hanya terdengar oleh Dong-hun dan Mina, melainkan juga bocor ke publik yang akhirnya kantor polisi dan rumah sakit jadi sasaran para wartawan pencari berita. Dong-hun yang ingin menyelamatkan martabat putrinya dan tidak ingin putrinya menjadi konsumsi publik, dengan segera ia mengamankan Sowon ke ruangan yang lain. Namun sayangnya saat Sowon berhasil dipindahkan, kantong kolostominya terlepas. Sehingga dengan gugup Dong-hun berusaha untuk membersihkannya. Namun tanpa ia sadari, perlakuannya itu membuat Sowon mengingat kembali kejadian yang telah dialaminya. Yang sehingga jantung Sowon berdebar kencang dan membuatnya kejang-kejang karena tak mampu menahan lonjakan trauma yang dia alami. Dan di saat itu ketika Mina meminta pertolongan kepada perawat, tiba-tiba saja ia jatuh pingsan karena kelelahan, terlebih lagi saat ini dirinya juga mengandung anak keduanya. Dong-hun yang mendengar itu semakin terkikis mentalnya karena terlalu banyak sekali beban yang dipikulnya. Dan kembali ke Sowon. Beruntunglah saat itu Sowon cepat ditangani yang akhirnya Sowon terselamatkan. Namun semenjak hari itu Sowon menjadi enggan untuk berinteraksi dengan orang dewasa.
meskipun dengan ayahnya sendiri. Di malam harinya, Dong-hun diberi kartu nama psikolog dan juga balon kokomong oleh petugas yang merawat Sowon di sana. Hingga Dong-hun berinisiatif untuk menjadikan balon itu sebagai topeng agar Sowon tidak takut bila melihatnya. Namun ketika ia hendak melihat anaknya, ia dikejutkan oleh kedatangan seorang perawat. Karena malu dengan apa yang dilakukannya, akhirnya ia pergi ke loket pembayaran. Dan di sana ia mendapatkan pesan singkat yang mengabarkan bahwa pengadilan sudah ditetapkan pada pukul 11 hari Selasa depan. Setelah itu Dong-hun menghubungi Gwang-sik untuk memberitahu jadwal persidangan. Lalu Gwang-sik menawari untuk meminjamkan uang kepadanya karena Gwang-sik tahu jikalau Dong-hun sudah tidak mempunyai uang lagi. Karena ia merasa tidak mempunyai uang, akhirnya Dong-hun mau menyetujui tawaran dari Gwang-sik. Sementara itu Mina dan teman-temannya yang dipandu oleh Bok-sum menyewa kostum karakter yang disukai oleh Sowon, yaitu kokomong, untuk menghibur Sowon agar mempercepat proses terapinya. Dong-hun yang mengetahui hal itu, akhirnya ia memutuskan untuk membeli satu kostum kokomong itu. Kostum itu akan ia pakai untuk menghibur sekaligus membuat Sowon nyaman padanya. Meskipun ia tak mempunyai banyak uang saat ini, namun demi putrinya, dia mau untuk menyicil kostum itu. Hari-hari pun terus berganti berkat bantuan orang tuanya dan juga dorongan dari Bok-sum. Perlahan tapi pasti kondisi fisik dan juga psikis Sowon kini pun mulai pulih. Bahkan Sowon mengatakan jika dia akan sekolah lagi jika sudah pulang nanti. Singkat waktu, Sowon sudah diizinkan untuk pulang dari rumah sakit. Dong-hun pun meminjam mobil dari Gwang-sik. Tak lupa ia memasang tirai penghalang agar Sowon tidak ketakutan bila melihatnya. Karena Dong-hun tahu betul bahwa putrinya masih belum sepenuhnya pulih. Apalagi saat ia melewati jalanan di mana Sowon mendapatkan traumanya. Tubuh Sowon langsung gemetar dan mual yang sesampainya di rumah Sowon pun muntah. Tetapi mereka segera terkejut sekaligus terhibur karena mendapatkan toko kelontong mereka yang dipenuhi dengan catatan-catatan penyemangat dari teman-teman Sowon di sekolah. Han yang mengetahui bahwa Sowon telah pulang, dengan segera Han mendatangi rumah Sowon. Namun Han tak berani untuk menemui Sowon karena dirinya merasa bersalah karena ia marah dengan Sowon dan sengaja meninggalkan Sowon berangkat sekolah sendiri di hari yang malang itu. Tapi semenjak hari itu, Han beserta teman-temannya selalu menjaga Sowon, dan mulai hari itu juga di jam makan siangnya, Dong-hun selalu menyempatkan untuk berubah menjadi kokomong untuk menyemangati dan juga menghibur Sowon. Hingga akhirnya Sowon mulai menyadari jika kokomong itu adalah ayahnya. Lalu Sowon memanggil kokomong dan mengajaknya untuk pulang. Sesampainya di rumah, karena Sowon tahu kalau di dalam kostum itu pasti panas, Sowon pun membuka kepala dari kostum itu lalu mengusap keringat di wajah Dong-hun. Sementara itu, perkembangan kasus yang menimpa Sowon kini memasuki sidang terakhirnya yang akan memutuskan vonis hukuman pelaku, dan di sidang itu mengharuskan Sowon untuk datang dan bersaksi sekali lagi. Karena video kesaksian Sowon gagal dianggap sebagai bukti. Itu semua disebabkan karena si pelaku alias si Kim beralibi bahwa dirinya sedang mabuk dan tidak mengingat sama sekali kejadian itu. Hal itu membuat Dong-hun geram dan memutuskan untuk bertemu dan berbicara dengan Kim. Dong-hun pun meminta untuk Kim mengakui kesalahannya, namun Kim terus mengelak dan tidak mau mengakuinya. Mendengar bualan dari Kim, Dong-hun pun marah. Melihat kemarahan dari Dong-hun, Kim justru sengaja mempermainkan mental Dong-hun dengan menceritakan betapa tak berdayanya Sowon saat dilecehkannya. Seketika Dong-hun tak bisa menahan emosinya.
Ia berusaha menyerang Kim hingga penjaga datang untuk menghentikannya. Kini satu-satunya cara untuk memperkuat bukti yang ada hanyalah kesaksian langsung dari si So-won. Namun apabila So-won datang ke pengadilan, maka secara tidak langsung So-won akan bertemu dengan Kim yang telah menyakitinya. Hal itulah yang menjadi kekhawatiran Dong-hun dan Mina, mengingat mental So-won belum sepenuhnya pulih dari trauma itu. Singkat cerita, So-won pun tetap datang memberikan kesaksian di pengadilan itu. Dengan susah payah, ia menahan dan mengingat kejadian itu, berharap Kim bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya. Untungnya pengakuan dan kesaksian So-won diterima oleh pengadilan, tapi sayangnya hakim juga menerima pengakuan dari Kim yang mengatakan bahwa dirinya sedang mabuk dan tidak mengingat kejadian tersebut. Hal itu membuat Kim hanya divonis penjara 12 tahun. Seketika Mina beserta yang datang di sana histeris karena kecewa dengan keputusan hakim. 술 먹다고 봐주는 게 어딨어요? Dong-hun yang merasa kecewa sekaligus marah, kalut dan gelap mata. Ia pun berusaha untuk menghajar dan membunuh Kim saat itu juga. Namun So-won datang sembari memeluk kakinya. Seketika Dong-hun pun terhenti. Api dendam yang membara seolah padam seketika tatkala So-won memeluk kakinya dan mengajaknya untuk pulang. Dan di akhir filmnya diperlihatkan Mina yang telah melahirkan bayi laki-laki dan ditutup dengan suara narasi So-won bahwa dirinya masih harus berjuang memperbaiki mentalnya demi masa depannya. Dan film pun selesai.